Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kita channel Mang Engking Solo, channel YouTube-nya. Kali ini kami collab sama yang sebelah saya. Beliau Ustadz Rili Prihanto, seorang ustadz. Juga beliau adalah pakar parenting dari JPPU Lazis Jateng ya, Ustadz. Kali ini kita di program Mang Engking Solo Viral Reaction atau Melo Viral Reaction. Apa itu Mas Andri? Melo Viral Reaction itu? Itu singkatannya kan Melo Video Reaction Mang Engking ya. Melo itu singkatan dari Mang Engking Solo. Jadi kita nanti ini acara perdana kita ya, itu Melo Reaction, video reaction itu kita mereaksi video viral yang lagi happening untuk saat ini, minggu-minggu ini gitu. Oke, jadi sebelum kita bahas videonya, kita kenalan dulu sama beliau ya, sama Ustadz Lili. JPPU Lazis Jateng itu apa dan misinya apa? Sebelum kita masuk ke video nih, sekedar saja perkenalan, monggo Ustaz. Ya, saya kira sudah pada tahu, tapi mungkin banyak juga yang belum tahu. DPPU, JSIT, Lazis Jateng, dompet, pendidikan peduli umat begitu. JSIT ya Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Lazis adalah sebuah lembaga begitu, lembaga yang semacam lembaga filantropi di lembaga-lembaga sosial yang menghimpun JISFAP dan sebagainya begitu. Karena JSIT itu lembaga pendidikan, maka butuh payung hukum bekerjasama dengan Lazis Jateng. Begitu, Pak Uri. Luar biasa, kita langsung aja ya. Yeah. Kita mau reaction beberapa video yang viral minggu ini, yang tentunya teman-teman mungkin udah lihat berseliweran di sosial media, bahkan di TV nasional pun muncul tuh videonya. Gitu ya. Kita lihat video yang pertama. Ya, Oke, video yang pertama ini nih. Ini THR anak. Pas. Ya awalnya mah biasa aja, namanya juga anak dikasih angpau sama uang sama Nini gitu kan, titip ke mamahnya. Terus lama-lama kok saya hitung kok jadi banyak ya, lama-lama 25.000, 50.000, dikumpul-kumpul jadi 400.000. Ih, nyampe rumah boro-boro saya kasihin. Pas anak minta bilang nggak ada gitu. Mana tadi nggak titip ke mama? Itu mah saya pakai buat beli Indomie, buat beli minyak, buat beli pokoknya sama sayur-mayur lah, pokoknya nggak dikasihin aja. Oke teman-teman, ini kita mau reaction video yang berhubungan sama Ustadz suasana lebaran ya Ustadz. Biasanya kita bawa kita keliling-keliling tuh silaturahmi ke, kalau orang Jawa bilang fitrah itu ya. Ya. Dapat fitrah itu ya. Dapat angpau kan. Dapat angpau. Kalau itu angpau itu orang Cina bilang. Kita amplau. Nah. Terus kan kita kadang ya itu ya keliling-keliling ke tempat, bukan hanya saudara sih, kadang tetangga juga ngasih. Terus ya. Tapi yang biasa yang dikasih kan anak-anak ya. Anak-anak. Terus sebenarnya video anak-anak ini yang udah gede juga dikasih. Video ini sebenarnya kan emang settingan ya buat konten, tapi relate sama kondisi kita, yang bikin lucu karena dia disetting kayak itu loh, kayak apa? tersangka itu loh, jadi kan dengan lucu. Tapi memang itu relate dengan kondisi kita. Mungkin banyak ya ibu-ibu atau mama yang memang secara real di lapangan melakukan hal yang seperti itu. Ini begitu Pak ya. Budi. Dapat berapa kemarin anaknya? Kalau kondisi seperti itu, mungkin menurut Pak Uli gimana? Kalau saya karena ya gimana
gimana maksudnya make uangnya itu? Kalau make uangnya ya karena anak kecil ya, anak kecil mendapat uang. Jujur ya, kemarin anak saya itu yang besar dapat 500.000. 500.000. Yang besar, yang kecil sama, 500.000. Berarti masih banyak anak saya. Ke tetangganya. Masih banyak anak saya ini. Lebih jauh. Enggak, saya kelilingnya nggak banyak-banyak. Cuma kebetulan yang dikelilingnya ya kaya. Berarti ini video ini banyak emak-emak yang tersinggung. Ya belum tentu, mungkin memang untuk kondisi emak-emaknya memang seperti itu Pak Andri. Ya, apa mau tersinggung kalau memang realitanya seperti itu? Iya, kalau realitanya emang kebanyakan kemungkinan besar kan tetap yang pakai ibunya kalau masih anak-anak. Ya. Emang kalau orang tua ngambil miliknya anak-anak itu boleh apa enggak ya Pak? Ya sebenarnya nggak ngambil ya, nggak ngambil ya. Tapi karena anak kecil uang segitu, terus nyimpennya bahaya juga, mau buat apa ya, mungkin disimpan ibunya. Cuman mungkin yang agak salah itu karena pakai bohong itu. Uangnya mana uangnya udah habis misalnya. Jadi yang salah bohongnya ya. Gitu. Kalau masalah itu makainya buat apa asal nggak bohong dan kemudian anak itu tahu kebutuhannya untuk apa, begitu bukan satu masalah Pak dia. Menurut saya nggak masalah. Ya, Karena masalah, emang ya. Tapi anak semuanya kecil harus kan, dikomunikasikan gitu ya. Tidak kemudian dibohongin. Bagaimana rasanya Pak Andri kalau dibohongi istri? Jangan sampai Pak Ustaz. Iya, kadang-kadang istri kita suka dibohongi. Enggak. Kita jangan itu Pak Ustaz. Harus introspeksi diri. Introspeksi diri ya. Kadang kita malah sering bohongi. Tapi jangan sampai. Nah ini kebetulan ini Ustadz kan istilahnya di Solo Raya ini terkenal sebagai pakar parenting, sangat pakar parenting. Tidak pakar, cuma kebetulan saja diminta untuk yang berbicara konsultasi itu. Solo Raya. Nah dari sisi parenting, Ustadz monggo. Ya, kalau dalam konteks pendidikan anak kurang baik begitu ya, dalam konteks pendidikan anak, karena anak itu lebih sakit kalau dibohongi. Ya mungkin dia akan ada diskusi panjang, ada nangis, ada apa, tapi kalau orang tuanya itu terus terang akan lebih baik begitu ya. Nah, misalkan ini untuk beli beras ya, berasnya kita habis. Enggak mah, ini kan aku butuh mainan ya, aku butuh mainan, beli mainan. Nah ini kan kita berasnya habis, nanti kita nggak makan misalkan ya. Ada dialog kayak gitu misalkan. Bapaknya kemana? Bapaknya kemana? Habis bapaknya kemana? Nah kan bapaknya nggak pulang. Keluarga kamu. Enggak, bapaknya nggak pulang karena dicegat itu loh ya. Mau muda dicegat, apa nggak dikirim karena nggak punya juga uang di bank kan, biasanya langsung cash begitu ya. Akhirnya kan pakai punya anaknya. Berarti masih ditoleransi ya Pak? Toleransi ya Pak? Yang ditoleransi siapanya? Ibunya yang ngambil uang anaknya. Oh enggak, tetap nggak toleransi dalam konteks pendidikan. Kan tadi bohong begitu ya. Bohongnya itu ya. Kecuali kalau nggak bohong nggak apa-apa. Ya tadi kalau lebih baik tadi bilang ada diskusi, mungkin anaknya nangis nggak masalah, tapi nggak dibohongin. Iya, tapi bohong itu nangis, lebih nangis, lebih sakit begitu. Kecewa. Nah, misal contoh aja Pak Andri, mungkin ya lebih baik Pak Andri terus terang kepada istri dan lain sebagainya, begitu akhirnya ada dialog panjang dengan istri daripada tahu-tahu Pak Andri punya istri. Jangan jurus ke situ. Berat, kita belum. Dan itu lebih berat itu. Yang menjadi pertanyaan kalau itu muncul di statement Pak Ustadz ini. Kenapa ini? Curahan hati. Maksud saya janganlah bohong sama istri, janganlah bohong sama anak begitu ya. Karena dibohong itu sakit banget begitu ya. Sangat sakit. Apalagi bohong itu kan sama dengan selingkuh gitu ya. Sama ini tadi nyelingkuhin uang gitu ya. Tapi sebenarnya memang kalau dilihat kapasitas anak kecil bawa uang 500.000 ke atas kan memang. Kalau masalah kayak seperti itu tetap harus dididik untuk memanajemen keuangan itu. Bahkan anak yang dikasih uang lebih banyak dan dia bisa memanage uang itu lebih baik daripada tidak dikasih uang.
Kalau saya begitu, daripada tidak dikasih uang. Anak itu, saya pernah itu ya, ada seorang ustadz begitu ya, yang beliau sangat mencoba anaknya itu untuk bisa memanage uangnya. Jadi malah selalu memberikan uang itu lebih daripada teman-teman yang lainnya. Selalu memberikan uang itu lebih daripada teman-teman yang lainnya. Tapi sebelumnya diajari cara memanage kebutuhannya apa dan lain sebagainya, itu di manage betul begitu ya. Sehingga akhirnya anak ini menjadi anak yang sejak kecilnya bisa memanage keuangannya. Sehingga nanti dewasa dia akan menjadi pengusaha hebat kayak Pauli. Amin. Saya minum dulu. Oh iya, siap. Teman-teman, kita juga ada sponsornya, sponsor ya. Aku lah. Iya, betul. Aku. Oh, enggak, cek. Nah, jadi dalam konteks itu, dalam konteks pendidikan anak sebenarnya memberikan uang bukan masalah banyak sedikitnya uang yang dipegang oleh anak itu. Ya tentunya sesuai dengan kebutuhan anak itu. Sesuai dengan daripada mohon maaf, anak itu nggak diberi uang, kemudian teman-temannya bawa uang gitu ya, kemudian teman-temannya akhirnya dia jajan sana jajan sini, dia malah ngompas temennya gitu ya. Dari kecil kita mendidik anak kita jadi gali nih ya, jadi ngompas temennya gitu ya. Nah, ini kan nggak bagus juga gitu ya. Artinya apa? Hak anak tetap harus disampaikan kepada anak itu. Kalaupun kita simpan, bilang ini uangnya anak, kita simpankan. Terus kemudian kalaupun kita pinjam, bilang ini kita pinjam untuk beli beras gitu ya, kita pinjam untuk beli sayur, kita pinjam untuk beli apa, kayak gitu Pak Andri. Kalau apa ya, kalau saya takutnya itu kalau kita selalu memberi yang diperlukan anak itu malah bukan itu haknya anak, itu haknya anak kan, itu uang ngasih orang lain, ngasih ke anak begitu ya, bukan ngasih ke ibu. Itu haknya anak. Jadi hak anak itu jangan kita serobot. Kalau kita mengajari menyerobot hak orang lain, nanti anak akan nyerobot hak kita. Kan itu haknya anak, bukan ya kan, haknya anak. Kira-kira range umur berapa Pak diberi apa itu? Misalkan kita itu nggak ngasih langsung, nyimpen kan, bilang ini disimpankan, tetap nggak pakai uang itu karena itu hanya anak. Kalaupun itu kita pakai, kita kembalikan kepada kebutuhan anak. Anak butuh sepatu, anak butuh tas, anak butuh buku. Jadi kembalinya ke anak lagi, itu hanya anak. Berarti ya Pak Ustadz, anak itu tetap kita kasih kepercayaan untuk mengambil keputusan ya? Bukan gitu, jadi kita sebagai orang tua, ini uangnya kita simpenkan. Masalah keputusan, anak itu bisa mengambil keputusan di saat dia punya keputusan. Tapi orang tua jangan sampai mengambil hak anak. Itu kan mencontohkan nanti anak mengambil hak orang lain juga gitu ya. Siap. Sepakat. Tapi kalau kondisi kayak gini Pak Ustadz, kan kondisi pandemi. Terus kan ekonomi kan lagi sulit. Nah ini kan ada toleransi nggak kita ngambil tanpa sepengetahuan anak? Tetap salah ya kita ya? Kalau saya secara pribadi, saya secara pribadi ya, saya secara pribadi pernah merasakan hal itu gitu, sakit banget gitu ya. Berarti baperan. Sakit banget. Dan saya membayangkan kalau punyanya anak saya ambil, itu nggak ada keberkahan sama sekali. Kelihatannya kita dapat solusi, tapi hak orang lain kita ambil begitu ya. Ini kalau saya secara pribadi begitu ya. Saya secara pribadi begitu. Tetap kalaupun kita terpaksa ngambil, komunikasi itu penting. Misal Pak Ustadz, kita ngambil tanpa ngomong, nah itu dosa nggak kita? Kalau masalah dosa dan tidak dosa itu bukan urusan saya, itu urusan Allah itu. Kalau masalah neraka dan surga, saya nggak punya pabrik neraka dan nggak punya pabrik surga. Itu urusannya sama Allah itu kayak gitu. Yang jelas kalau saya menjaga haknya anak tetap dijaga. Ya, misalkan kita sendiri sebagai anaknya orang tua kita, misalkan tanah itu hak kita yang harusnya untuk kita, misalkan ini tanah itu ya, itu diambil oleh orang lain atau dikasihkan orang tua kita ke orang lain aja, kita juga nggak akan ikhlas begitu. Sama dengan itu saya kira. Siap. Oke. Buat ibu-ibu yang di rumah yang sudah ngambil, oke. Gitu. Ini saya di bed 2 ini. Enggak, kita kan levelnya beda. Levelnya kita kan loro pun orang kalah. Iya. Gitu ya. Ya ibu-ibu kalau kemarin pernah khilaf, nggak apa-apa, wajar ya. Namanya ada ujian. Ya, itu ujian itu Pak Andri. Tapi Pak Andri kelihatannya saya yakin belum pernah melakukan hal itu. Saya lupa Ustaz.
Kalau Pak Heru kelihatannya juga belum pernah melakukan hal Apa itu, yang mengambil haknya anak untuk Pak Heru. Oh, saya lupa. Semoga saja belum. Gitu ya? Ini yang di sini itu pura-puranya mau ngambil gitu ya. Tapi sebenarnya nggak mungkin, nggak tega gitu ya kita apalagi ke anak begitu ya. Kalau saya biasanya diskus, ada diskusi, ada komunikasi dengan anak gitu. Nanti bareng-bareng dapatnya berapa, mau untuk apa begitu. Ini lebih akan lebih bijak. Misalkan kita punya kebutuhan, kita bilang aja sama anak-anak, teman-teman, kakak misalkan. Ini kan kamu kemarin katanya minta itu namanya atapnya di plafon misalnya ya. Contoh itu untuk kebutuhan kita bersama. Boleh nggak uang ini kita nanti bareng-bareng, nanti Abah juga iuran segini, Umi iuran segini, kamu iuran bareng-bareng, kan ini rumah kita. Ini kan rumah kita, kan kita tempati bersama. Ini gimana menurut kamu? Ya jangan semua, nggak apa-apa, terserah kamu mau berapa. Itu melatih untuk memanage keuangannya, untuk menjadi sesuatu yang kebutuhan yang. Nah, terus itu lebihnya untuk apa? Misalkan gitu, aku kan nggak punya HP, misalkan gitu ya, aku nggak punya HP. Nggak punya HP. Lah, itu untuk beli HP kurang apa enggak? Lah kurang tau Bah, nanti apa nambahin begitu misalkan contoh itu ya. Memang bener, kadang memang itu kita bisa mengarahkan untuk menggunakan uang itu untuk kebutuhan mereka yang seharusnya kita penuhi. Jadi sama aja ya Ustaz. Jadi misalkan untuk beli sepatu, ada jatahnya sepatu kan kita kan berkurang, jadi sama aja. Untuk beli seragam, untuk beli tas, untuk beli apa, kan sebenarnya juga tanggung jawab kita. Dan anak nggak merasa haknya diambil gitu. Walaupun sebenarnya tanggung jawab kita ya. Ya, kita berarti kan bikin solusi. Kan harus ada komunikasi. Ya nggak asal ngambil aja lah gitu. Ya. Nggak asal ngambil aja gitu ya. Oke, terus kita mau bahas